Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam Katekese Katolik. Ya, tema kita kali ini begini jawabnya, kalau dikatakan baptisan Katolik tidak sah. Ya, karena tidak sesuai Injil. Jadi kalau begitu, baptisan seluruh dunia pada saat ini semuanya tidak sah. Nah, ya sebelumnya mohon dibantu ini untuk share, subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, terima kasih ya untuk bantuannya. Nah, baptisan Katolik itu tidak sah dengan alasan tidak sesuai Injil hanya karena tidak diselamkan. Nah, sebenarnya pembahasan ini mempunyai latar belakang pengalaman pribadi ya. Waktu itu saya sedang libur, lalu ibu saya itu bercerita beberapa hari sebelumnya didatangi orang-orang bergerombolan bersepeda sekitar biasanya 4-6 orang, lalu masuk ke rumah-rumah ya. Ini orang-orang Goes ini waktu itu juga mampir ke ibu saya. Nah, saat itu saya sedang pulang dan ibu saya tiba-tiba pintu ditutup saja, itu ada orang-orang itu mau ke sini. Loh, kok tahu? Iya, saya tahu karena pernah datang dan nanti hanya akan membahas keyakinan iman kita ya. Intinya ya, mereka itu berbincang-bincang lalu membahas soal keyakinan orang lain dan mengatakan ya, kami yang Katolik itu baptisannya tidak sah karena tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, sebenarnya saya pun tidak ingin membahas keyakinan orang lain ya, atau soal ini boleh dikatakan untuk memberi jawaban bila orang Katolik dikatakan baptisannya tidak sah itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, jadi waktu itu akhirnya mereka bertemu dengan saya ya. Saya tidak membuka identitas saya dan ya, ketika mereka ternyata benar hadir di rumah saya 2 orang, kami kemudian berdebat ya. Intinya ngomong-ngomong ke sana kemari dan mereka mengatakan, "Oh, Bapak ini Katolik ya?" "Iya." "Bapak tahu enggak kalau baptisan Bapak itu tidak sah?" "Alasannya apa?" "Ya, tidak sesuai dengan Alkitab." "Yang mana tidak sesuai dengan Alkitabnya?" "Coba kita lihat di Alkitab," kata mereka waktu itu. Lalu mereka membuka Injil Markus dan Injil Matius. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang ada di dalam Injil Markus dan Injil Matius mengenai baptisan Yesus. Menurut Injil Markus ya, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Orang itu lalu membaca ini juga, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini yang dijadikan alasan, yaitu saat itu Yesus dibaptis dengan cara dibenamkan di dalam air ya. Jadi alasannya hanya karena ini keluar dari air, berarti dibenamkan di dalam air atau diselamkan dalam air. Oke, sampai di sini saya masih bisa menerima. Lalu mereka juga membuka Injil Matius.
datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sama di sini ya, Yesus segera keluar dari air. Nah, ini dijadikan alasan mereka menyatakan baptisan menurut Alkitab itu dibenamkan atau diselamkan ke dalam air. Dan mereka mengambil kesimpulan, jadi baptisan yang tidak dengan cara menenggelamkan atau membenamkan atau menyelamkan orang ke dalam air, baptisan itu dianggap tidak sah. Nah, lalu saya tentu saja membantah hal itu. Dan saya ingin juga membuktikan dari Alkitab, kalau itu dijadikan alasan, tidak satupun pada masa kini baptisan itu akan sesuai dengan Alkitab. Mari kita telaah seperti apa ketidaksesuaian itu ya. Jangan kemana-mana, kita lihat, mari. Nah, pada waktu itu lalu saya jawab, tidak mungkin bahwa pada saat ini pembaptisan akan sama persis seperti baptisan yang tertulis di dalam Alkitab letterlek. Ya, jadi ternyata mereka pun ya menurut saya tidak konsisten. Kenapa? Mengatakan tidak sah, hanya mereka mengambil sebagian saja, yaitu soal Yesus dibaptis dengan cara diselamkan. Nah, padahal yang ada di dalam kitab suci selain diselamkan apa saja? Pembaptisan itu terjadi, ya, datanglah mereka ke Sungai Yordan, ya, di tanah Israel. Nah, itu berarti baptisan zaman sekarang pun kalaupun diselamkan tetapi tidak dilakukan di Sungai Yordan, itu artinya tidak sah ya. Maka harus di Sungai Yordan. Masa baptisannya ini di kolam renang? Apalagi nanti baptisan di kolam lele. Ini gambar Sungai Progo ini di Jawa Tengah dan DIY. Sejak kapan ya Yesus dibaptis di Sungai Progo? Nah, nanti berkembang lagi. Wah, kalau kami baptisnya memang kok sudah dilaksanakan di Sungai Yordan. Waktu itu kami sedang mengadakan ziarah. Oke lah kalau begitu, Sungai Yordan bagian mana? Ya sudah, kalau bagian mananya tidak boleh diperhitungkan, yang penting Sungai Yordan dan airnya adalah air Sungai Yordan. Kalau mau konsisten sesuai dengan kitab suci, siapa yang membaptis pada waktu itu? Yohanes Pembaptis. Nah, itu berarti seluruh baptisan zaman kini tak ada yang sesuai dengan Bible atau Alkitab. Enggak pernah Yesus dibaptis di Sungai Progo ya. Sungainya ya Sungai Yordan. Yang membaptis ya Yohanes Pembaptis. Bukan bapak ini atau bapak itu atau pastor ini atau itu. Nah, itu. Maka kalau mau konsisten penuh seperti kitab suci, mana ada zaman ini yang akan sesuai. Nah, belum lagi kalau pada waktu itu diperhitungkan formanya. Ya, forma itu kata-kata baptis. Yohanes Pembaptis waktu itu menggunakan forma apa? Ya, nanti kita akan melihat forma baptisan Katolik pada zaman ini apa yang harus diucapkan atau dikatakan. Nah, sekarang kalau mengatakan baptisan Katolik itu tidak sah karena tidak sesuai dengan Alkitab,
ternyata semua baptisan zaman ini memang tidak ada yang sesuai dengan Alkitab secara persis. Nah, itu jawabannya, ya toh. Nah, maka kalau mereka mengatakan tetap bersikeras atau ngeyel, kita bisa mengatakan, sejak kapan Yesus dibaptis di kolam renang? Yesus dibaptis di mana? Di Laut Jawa. Kapan itu? Nah, karena mereka pernah mengatakan, kami dibaptis itu ditenggelamkan di mana? Di sungai. Yang lain lagi di mana? Di kolam. Yang lain lagi di mana? Ya misalnya di Ancol. Ya, sejak kapan Yesus dibaptis di sungai? Sungainya bukan Yordan, Sungai Progo. Saya cari-cari di Alkitab nggak ada. Sudah saya search di Alkitab elektronik itu, Sungai Progo tidak muncul. Kolam lele nggak muncul. Ngakak kalau kayak gini. Kadang orang itu memaksakan pendapatnya, tetapi pendapat mereka itu tidak logis, namun tidak sadar. Ya. Tidak semua sih gereja-gereja denominasi itu juga mewajibkan baptisan harus dengan diselamkan atau dibenamkan ke dalam air. Ya, tetapi aneh, Yesus dibaptis di kolam lele Sungai Progo atau di Laut Jawa. Laut Jawa. Nah, ini. Lalu seperti apa baptisan Katolik itu? Ya. Katolik mensyaratkan keabsahan pembaptisan jika memenuhi syarat sebagai berikut, ya. Intinya forma dan materia. Ini yang merah-merah ini materianya, ya. Termasuk dalam materi adalah tindakan saat pembaptisan. Itu masuk juga materia. Materianya itu air murni. Nah, lalu formanya itu apa? Perkataan, ya, dalam ritus pembaptisan yang memakai rumusan trinitaris, yaitu dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di dalam kanon 854, ya, atau KHK 854 itu kitab hukum kanonik, kitab hukum gereja kita, ditulis baptis hendaknya dilaksanakan entah dengan dimasukkan ke dalam air, entah dengan dituangi air, ya, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dari konferensi para uskup. Ya, jadi saat membaptis itu begini, ya. Ini penuangan air atau, ya, diselamkan dalam air juga boleh, ya, dengan ketentuan yang berlaku. Ya, kata-katanya ini. Lalu siapa yang boleh membaptis? Katekismus Gereja Katolik, ya, kalau kanon itu biasanya disingkat KHK, ya, kitab hukum kanonik. Kalau ini Katekismus Gereja Katolik nomor 1256, biasanya pelayan pembaptisan adalah uskup dan imam, dan dalam gereja juga bisa dengan diakon, ya. Bukan perlu diakon, ya, tetapi ini diakon tingkat terendah dalam tahbisan. Ini nanti bisa dilihat di CIC itu
sama dengan ini KHK ya. Ini Codex Iuris Canonici atau Kitab Hukum Kanonik ya, Kanon 861. Nah, Katekismus Gereja Katolik nomor 1239 ya, disebutkan sesudah itu menyusul ritus inti dari sakramen ini. Ya, atas cara yang paling nyata pembaptisan dilaksanakan melalui pencelupan ke dalam air ya, sebanyak 3 kali ya. Jadi boleh juga misalnya begini, aku membaptis engkau, ini ya, nanti sekaligus kita melihat di sini, lalu dimasukkan ke dalam air ya, 1 kali ya. Jangan lama-lama tapi loh, kenapa jangan lama-lama? Apakah kalau lama-lama tidak sah? Ya nanti malah tidak sah. Karena apa? Baptisan tidak selesai. Kenapa? Kok tidak selesai? Nah, kalau kelamaan kan ini nggak bisa bernapas orangnya ya toh. Masuk ke dalam air, aku membaptis engkau, bluguduk. Nah, nggak sah nanti. Bukannya nggak sah ya, tetapi baru dicelupkan 1 kali sudah tak bisa bernafas ya, tidak ada pencelupan kedua atau ketiga nanti ya. Lalu disebut sejak zaman Kristen purba juga dapat diterimakan dengan menuangkan air sebanyak 3 kali di atas kepala orang yang dibaptis. Jadi sejak zaman Kristen purba penuangan air ya. Jadi bukan diperciki itu. Sekarang Gereja Katolik saya tidak pernah melihat adanya pembaptisan hanya dengan sekedar diperciki airnya. Jadi penuangan air atau pencelupan ke dalam air, penenggelaman. Ya, Gereja Latin atau Gereja Katolik ini memberi pembaptisan berkata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra ya, masukkan lagi ke dalam air, dan Roh Kudus masukkan lagi ke dalam air lalu dientaskan, atau dengan kata-kata yang sama, lalu dalam nama Bapa dicurai air 1 kali, dan Putra dicurai air, dan Roh Kudus. Ini nah, cukup jelas ya kiranya ini ya. Nah lalu kesimpulannya apa kalau begini? Katolik itu tidak anti baptis selam ya. Jadi boleh juga dengan baptis selam ya, atau ditenggelamkan ke air ya, diselamkan. Nah buktinya apa? Buktinya ini banyak orang-orang dari gereja lain yang ingin masuk ke dalam Katolik dan mereka sebelumnya sudah dibaptis dengan cara diselamkan dan juga dengan forma yang sudah sesuai ya, memenuhi kriteria dan forma materia, sudah memenuhi kriteria forma dan materialnya. Ketika mereka ingin menjadi Katolik tidak perlu dibaptis lagi. Lalu istilahnya apa ya? Mereka dari denominasi lain itu istilahnya diterima dalam pengakuan gereja Katolik ya. Dalam penerimaan resmi itu ya, bahkan nama si pembaptis kalau dulu seorang pendeta tetaplah ditulis nama tersebut. Jadi bukan pastor penerimanya ya. Kecuali kalau baptisan itu tidak sah atau diragukan keabsahannya. Pada zaman ini baptis percik tidak diizinkan ya. Apalagi kalau terjadi di dalam pembaptisan massal. Ya kenapa demikian ya? Karena nanti tidak jelas apakah dia sudah terkena air baptis atau belum. Ya barangkali ya kalau zaman dulu konon terjadi ya, karena saking banyaknya sehari bisa ribuan itu diperciki dikumpulkan dalam misa di lapangan ya, misa massal. Sekarang tidak lagi karena bisa jadi ia tidak terkena air.
kesimpulan yang pokok begini, jadi mau dibaptis selam ya silahkan, ya, mau dengan cara diguyur dengan air ya bisa, ya, tetapi bukan sekedar percikan. Nah, itu saudara-saudari yang terkasih, ya, intinya pembaptisan bisa dengan macam-macam cara, ya, tetapi forma dan materia harus terpenuhi. Kriteria forma materia ini diselamkan dengan pencurahan air, dan ada kata-kata aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, demikian, ya. Kalau saudara-saudariku nanti didatangi orang-orang yang sering bergerilya masuk dari rumah ke rumah dan tiba-tiba mengatakan baptisan Katolik tidak sah, inilah jawabannya. Baiklah, ya, mohon dibantu ini subscribe dan share kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Horas, salam sejahtera, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.